Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul di room Zoom pada hari ini. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan hasil riset yang merupakan hasil output dari mata kuliah psikoterapi Islam pada Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan dosen pengampu Buya Iredo Vanireza MASI. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator Alfia Putri Yuliani dan dua rekan saya Najwa dan saudari Oktri Ayu Lestari. Di sini kami mengambil judul Analisis Penerapan Terapi Seni terhadap Keterampilan Motorik pada Anak Autisme di 10 Ilir Palembang. Baiklah, langsung saja untuk penyampaian pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Najwa kepada Saudari. Baik, terima kasih moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai latar belakang masalah. Autisme merupakan suatu kumpulan sindrom akibat kerusakan syaraf. Penyakit ini mengganggu perkembangan anak. Diagnosisnya diketahui dari gejala-gejala yang tampak ditunjukkan dengan adanya penyimpangan perkembangan. Hasnika dan Hidayanti dalam Syaputri dan Afriza 2022. Rencana penelitian yang akan dilakukan yaitu melakukan terapi yang tepat untuk anak autisme di 10 Ilir Palembang. Adapun terapi yang digunakan yaitu terapi seni. Terapi seni adalah suatu bentuk terapi ekspresif yang menggunakan proses kreatif membuat seni untuk meningkatkan kesejahteraan fisik, mental, dan emosional seseorang. Terapi seni cocok untuk mengatasi gangguan pemrosesan sensorik, masalah luas yang terkait dengan autisme, yang berkontribusi terhadap kesulitan emosional dan perilaku bermasalah. Terapi seni berkomunikasi dengan anak-anak autis untuk membantu mereka mengatasi keterasingan, mengatasi masalah sensorik, dan disregulasi emosional. Sabet dan Abadi 2021. Keterampilan motorik halus membutuhkan suatu koordinasi mata dan tangan, serta koordinasi gerak dan daya konsentrasi. Keterampilan motorik dapat dikembangkan dengan kegiatan diantaranya dengan menggambar, mewarnai, dan menyisipkan hingga bermain puzzle. Next. Metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Prandoko dalam Syaprida 2021 menyatakan penelitian kualitatif merupakan metode yang dilakukan oleh seseorang yang dapat mengambil data sesuai pada prinsipnya sebagai peneliti tunggal dalam segala aspeknya, walaupun saat di lapangan dapat dibantu oleh tim atau kelompoknya. Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu satu anak autisme di 10 Ilir Palembang. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan dua teknik pengumpulan yaitu wawancara dan observasi. Metode wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data dengan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung atau tak langsung kepada responden. Observasi merupakan metode utama yang digunakan dalam melakukan penelitian ilmiah. Kuenjaningrat dalam Dayanti dan Syahrial 2019. Adapun jenis wawancara dan observasi yang digunakan peneliti yaitu wawancara semi terstruktur dan observasi tidak terstruktur. Itu saja materi yang saya sampaikan. Saya kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Najwa atas penyampaian materinya. Untuk pemateri yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Oktri. Kepada Saudari Oktri, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan dari pemaparan rekan saya, yaitu hasil penelitian. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, anak sejak lahir dari ibu yang sering mengalami stres karena adanya problem dan juga pola makan yang kurang, seperti makan daging atau sate, serta nutrisi yang tidak tercukupi. Pada saat lahir, babi mengalami sakit kuning karena adanya penumpukan
bilirubin yang menyebabkan FB harus masuk inkubator selama beberapa waktu. Pada saat usia 1 tahun, FB jatuh dari tempat tidur. Adapun ciri-ciri FB sebelum didiagnosa autis yaitu lambat bicara atau speech delay, perkembangan motorik halus yang lambat, dan hanya fokus pada satu objek saja. Seperti FB menyukai sesuatu benda, akan tetapi perhatian tersebut hanya pada benda tersebut. Serta kurangnya pola asuh yang diberikan ibu FB pada saat FB masih balita. FB juga mengenyam pendidikan perguruan tinggi. FB diasuh oleh kakeknya. FB juga didiagnosa autis saat usia 3 tahun. Setelah didiagnosa autis, FB menjalani motorik halus dan terapi fokus. Terapi berjalan selama 1,5 tahun. Ebi mulai berbicara pada umur 4 atau 5 tahun. Ebi sempat bersekolah di sekolah umum, akan tetapi Ebi dipindahkan ke sekolah SLB karena tes yang telah ia laksanakan yaitu di bawah rata-rata itu 50. Pada saat di sekolah SLB, ia di sekolah di Karya Ibu Kota Palembang, kelas 4. Saat diwawancara, FB mengalami bahwa tidak memiliki teman karena tidak adanya yang ingin berteman dengan FB. Dari segi emosi, FB sering menangis apabila keinginannya tidak terpenuhi. Adapun hasil observasi yang dilakukan peneliti saat gerak-gerik klien selama observasi hanya pada satu titik jam. Klien hanya fokus pada TV tanpa menghiraukan orang lain di sekitarnya. Next. Nah, selanjutnya di sini kami melakukan 2 terapi, yaitu terapi seni. Menurut Sonia dan Shemer dalam Indrawati 2023 mengatakan bahwa terapi seni merupakan salah satu jenis terapi yang melibatkan individu dan aktivitas kreatif dalam bentuk penciptaan. Dengan adanya seni, dapat mengeksplorasi pikiran, perspektif, keyakinan, pengalaman, serta khususnya emosi. Terapi ini terbagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama yaitu anak disuruh meminta untuk menggambar pada gambar yang telah diberikan peneliti. Yang kedua yaitu anak disuruh meremas kertas dan membuangnya pada tempat sampah. Dan peneliti memberi kertas kosong. Anak diminta untuk meremas kertas tersebut. Sehingga itu dari situ anak bisa melihatkan kemampuan motorik halus, serta terapi yang dilakukan dapat menunjukkan bahwa terapi seni sangat baik dan digunakan untuk melatih motorik halus. Karena dengan terapi seni ini dapat melatih gerak tangan, fokus, kreatif pada anak autis di 10 ILIN Kota Palembang. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Okri Ayu. Di sini dapat kita simpulkan, berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa terapi seni cocok digunakan untuk meningkatkan kemampuan motorik pada anak autis. Analisis penerapan terapi seni terhadap keterampilan motorik pada anak autis sangatlah berpengaruh penting karena sejak kecil anak sudah menampakkan ciri-ciri anak autisme. Dari anak di dalam kandungan, yang mana anak kurang nutrisi dan ibu yang mengalami stres selama mengandung, serta anak mengalami speech delay pada perkembangan yang disebabkan kurangnya pengawasan ibu dalam perkembangan anak. Anak mengalami kesulitan dalam perkembangan motorik halusnya. Hal tersebut menjadikan anak susah dalam memegang alat tulis, mengancing baju, mengikat sepatu, dan lain-lain. Selama observasi, anak tidak berbicara dan hanya fokus pada satu objek benda saja. Setelah dilakukan wawancara dan observasi, peneliti menetapkan terapi yang diberikan kepada anak, yakni berupa terapi seni yang dapat membantu melatih motorik halus anak. Serta terapi seni ini yang dilakukan yaitu mewarnai dan meremas kertas. Dengan terapi yang telah diberikan, anak mampu menyelesaikan dengan baik. Setelah itu, peneliti memberi 2 sesi pada terapi, yaitu anak harus mewarnai gambar yang telah peneliti sediakan
Dan sesi yang kedua yaitu meremas kertas dan membuangnya di tempat sampah. Peneliti memberikan anak kertas kosong dan anak diminta untuk meremas kertas tersebut sampai kertas tersebut menjadi remuk. Kertas tersebut kemudian dibuang di tempat sampah. Dua terapi tersebut berguna supaya motorik halus anak aktif dan titik fokusnya tidak pada satu benda saja. Baiklah, saran yang diberikan pada peneliti ini disarankan untuk meneruskan penggunaan terapi seni dalam mendukung perkembangan motorik anak dengan autisme yang melibatkan orang tua dalam proses ini dan bekerja sama dengan profesional kesehatan mental juga akan membantu mengatasi terapi seni ini. Baiklah, cukup sekian penyampaian output dari kelompok kami. Saya selaku moderator meminta maaf apabila terdapat kesalahan dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.